Mudah-mudahan ayunan kaki kita, lembian tangan kita, dan persimpuhan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan lembaran-lembaran catatan amal kita terima di tangan kanan besok di hari kiamat nanti. Salawat teriring salam bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dicintai Allah, malam hari ini kita akan membahas dan membaca surah Al-Fatihah. Saya baca, lalu Bapak Ibu niruin, insya Allah akan disuruh satu-satu. Sebab kalau disuruh satu-satu, minggu depan tinggal 5 orang. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah bacanya bagus. Nggak ada yang salah. Insya Allah lulus semua. Saking lulusnya, insya Allah langsung masuk surga. Kenapa wajah-wajah yang ada di musola ini nggak mungkin nggak masuk surga? Insya Allah pasti masuk surga. Kenapa? Hanya orang yang beriman saja yang mau masuk musola. Hanya orang yang beriman saja, orang yang mau untuk duduk di majlis ilmu. Wajah-wajah yang nampak inilah insya Allah menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Fatihah. Apa arti Fatihah? Pembuka. Kenapa dinamakan surah Fatihah? Karena dia pembuka daripada Al-Quran. Juga dinamakan Iqra. Juga dinamakan Ummul Kitab. Pembuka daripada Al-Quran. Orang-orang Arab dulu yang namanya
pembuka itu Semua kitab-kitab yang ditulis orang Arab tempo dulu itu namanya kalau maka Al-Fatihah Ummul Kitab. Kalau kita bahas tentang itu lama. Insyaallah sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, la-nya itu 2 harakat. Bismillah, millah, lafal Allah itu ada 3 hukum bacaan dalam ilmu tajwid. Apa itu hukumnya? La mulafdil jalalah tafhim matobi, tarkib matobi. Lam yang dipergunakan lafal yang dimuliakan. Lafal Allah. Tarkib karena dilalui kasrah. Bismillah. Bukan bismillah. Bismillah. Di lidah juga ringan. Bismillah. Coba kalau dibaca tafhim. Teman. Bismillah. Allah taruh di lisan kita. Maka Allah mudahkan menjadi tarkik. Tarkik itu artinya apa? Tipis. Matobihi dibaca 2 harokat. Maka tidak boleh baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Harus Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dari 2 harokat tidak. Apakah menjadi dosa? Tentu tidak. Tetapi su'ul adab, orang yang tidak punya akhlak ketika membaca Al-Quran tidak sesuai dengan tajwid. Maka ketika mengatakan diri kita umat Islam yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu harus kita baca sesuai dengan ayat warattalnahu tartila. Bacalah dengan tartil. Tartil itu apa? Imam Ali radhiyallahu mengatakan tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Memperindah keluarnya huruf dan tahu tempatnya waqaf. Ada orang-orang yang mengatakan jangan waqaf di siratal ladzina an'amta 'alaihim, waqaf langsung ghairil, seperti saya baca tadi. Orang yang mengatakan jangan menambah ayat dalam surah Al-Fatihah. Kalau diwakafkan di situ berarti surah Fatihah ada 8 ayat. Nah, berarti apa? Berpatokan kepada wakaf. Tahu wakaf? Boleh nggak wakaf di alaihim? Boleh. Bukan berarti setiap wakaf ayat. Nah, ini salahnya orang memahami setiap berhenti itu ayat. Bukankah kita banyak orang-orang yang nafasnya pendek? Gitu? Baca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma. Apakah setiap putus, setiap wakaf, setiap berhenti itu ayat? Tidak. Maka boleh-boleh saja ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waqaf ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu. Maka bersyukurlah. Gak tahu ini program sudah lama apa baru di musola ini ngadain taklim malam Ahad begini. Baru. Kenapa baru sadar? Padahal udah sepuh-sepuh baru sadar.
Tetapi tidak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Semakin tua kita, seharusnya semakin banyak duduk di majelis ilmu kayak begitu. Jangan ada kata begini, inyong wis tua, nggak perlu ngaji wis tua, aku wis tua, udah tua nggak perlu ngaji lagi. Ini kata yang keliru. Semakin kita tua, seharusnya semakin merapat ke masjid, ke musola. Di situ ada pengajian, duduk walaupun nggak paham. Duduk walaupun nggak paham. Kalau ada orang bagi-bagi duit, duduk walaupun nggak dapat. Maksudnya apa? Jadilah orang yang selalu ada ketika Allah mau. Paham ya? Jadilah orang yang selalu ada ketika Allah mau. Allah mau ngasih ampunan, kita ada di situ. Allah mau ngasih rezeki, kita ada di situ. Allah mau ngasih kesehatan, kita ada di situ. Jadi apapun yang Allah mau, kita ada di situ. Dapat bagian. Menuntut ilmu, setiap langkah kita bernilai 2 kebaikan. Sejauh rumah kita ada, jauh kita rumahnya berapa kilo sih dari sini? Ada nggak 100 langkah? Ada. 100 langkah dari rumah ke musola. Berarti 1 langkah 2 nilai. 1 pahala dicatat oleh Allah, 1 dosa diampuni oleh Allah. Berarti apa? 100 langkah, 100 kebaikan kita raih, 100 dosa diampuni oleh Allah. Belum duduknya, belum nunggu kita isya. Orang duduk di musola, di masjid nunggu isya, itu pahalanya sama dengan sholat isya itu sendiri sebelum kita dirikan sholat isya. Dan sholat apapun yang kita temui. Kebanyakan di kita itu kan banyak nunggu qomat baru masuk masjid. Ya kan? Nunggu qomat, sudah qomat, dorong-dorongan jadi imam. Nah itu ciri hari dekatnya hari kiamat itu dorong-dorongan jadi imam. Ya kan? Apalagi yang sudah batu-batu gampang jadi imam kalau pembelajarannya bagus. Jadi harus memahami tajwid. Di dalam Safinatun Najah, kitab fikih yang paling kecil, membaca Fatihah di dalam sholat mengurangi atau menambah tasydid, maka batalat sholat, batal sholatnya. Menambah atau mengurangi tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasydid itu? Ada. Kok dibaca enggak ada tasydidnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka salatnya batal. Kok dahsyat kayak begitu? Menakutkan? Oh tidak. Batal bagi siapa? Bagi yang sudah bisa. Yang belum bisa, enjoy saja. Namanya juga belum. Alasannya apa? Ketika ada orang kafir yang baru masuk Islam, lalu bertemu dengan Rasulullah, ya Rasul, aku baru masuk Islam. Lalu, aku mau sholat. Kemudian, aku belum bisa baca Fatihah ya Rasulullah. Bisa mau apa? Takbir ya Rasul. Sama apa? Tasbih. Ya sudah. Allahu Akbar. Gak bisa Fatihah. Subhanallah. Ruku. Subhanallah. I'tidal. Subhanallah. Sujud. Subhanallah. Tahiyat gak bisa. Subhanallah. Salah. Sudah selesai. Sah gak? Sah. Bisanya begitu. Maka jangan dikatakan orang yang menyampaikan barusan, kok sombong bener ya Ustadz, kok sedikit-sedikit batal nggak sah. Memang hukumnya seperti itu. Bagi siapa? Bagi yang sudah bisa. Yang belum bisa, no problem. Contoh gini, saya pengusaha, butuh ahli IT. Otomatis
ahli IT harus pinter dari segala-galanya, cepat, kerja cepat, megang komputer apapun dia bisa, menghandle semua kerjaan bisa. Ini yang dibutuhkan. Tahu-tahu ada seseorang yang melamar kerjaan, komputernya baru sampai Windows. Kira-kira diterima nggak? Ayo, diterima nggak sama pengusaha itu? Nggak belakangan. Yang dibutuhkan apa? Yang main. Terus dia bisa diterima sama siapa? Sama orang pengusaha yang nggak tahu menahu tentang IT. Analoginya seperti itu. Maka berhati-hati kita baca Quran, baca Fatihah, karena dia masuk dalam rukun salat. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah terlanjur gak bisa? Ya belajar. Kan gigiku sudah pada ompong, nggak ada alasan ompong untuk tidak belajar. Falau, nggak masalah. Oh ada tambalan gigi kok, ada gigi palsu juga kan. Yang penting ketika ihdinas siratal jangan dikenceng-kenceng, bisa lompat itu gigi. Siratal lompat pecah, 3 juta. Jadi tidak ada alasan tidak belajar. Termasuk kita dulu begini walaupun nggak baca satu-satu, berarti kita sudah mempersempit gerak-gerik setan. Bukankah habis maghrib ini Bun? Ya. Rawan semua ya? Bun nggak mau jawab Bun. Coba kalau nggak ngaji jam segini kan paling nonton sinetron kan? Karena di musola ada pengajian, itu setan ya orang itu ngaji ya gerak-gerak sempit. Gak bisa dia merayu kita. Karena apa? Kita ngaji. Yang penting ibu-ibunya soleha. Gak sampai ustadznya ngomong, dia juga ngomong. Itu bukan ibu soleha ini. Kalau ibu sini sih Masya Allah. Diam semua. Cantik semua. Soleha semua. Makanya kalau punya istri kayak begitu, Pak, jangan dikubur sebelum mati. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Hadirin, mengamalkan bismillah dalam relung kehidupan kita itu tidak mudah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha dan pengasih dan penyayang. Saya mau tanya, Bapak punya istri? Ya. Sampai di mana sayangnya? Ya. Bu, punya suami? Ya. Sampai mana sayangnya? Lo bayangkan seandainya seluruh umat Islam mampu mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim dalam relung kehidupannya, insya Allah tidak ada penusukan kepada sejabir. Betul? Apapun dan bagaimanapun orang yang ada di sekitar kita, kita pasti sayang. Orang yang namanya sayang itu tidak melihat dia lebih atau kurang. Semua di depan dia sama. Kita di depan Allah sama, mau muslim kek, mau beriman kek, mau kafir kek, mau musyrik kek, mau nyembah Allah atau tidak, Allah sama melihat kita. Tidak ada yang beda. Semua dikasih kesehatan, semua dikasih kenikmatan, semua dikasih rezeki. Bahkan orang kafir lebih banyak rezekinya daripada orang yang Islam. Allah tidak pernah membeda-bedakan hambanya. Cuman Ar-Rahim yang disayangi yang beda. Kalau Rahman itu turunnya di dunia. Kalau Rahim nanti di akhirat.
Maka yang dapat rahim dari Allah, disayangi oleh Allah, itu orang yang hatinya ada iman. Termasuk orang yang ada di musola ini, yang dengar loudspeaker ini, walaupun di rumah ikut dengerin, itulah orang yang dipilih oleh Allah, hatinya ada iman. Bu, ada nggak toko penjual iman? Ada nggak voucher iman? Iman itu hadiah. Hadiah dari Allah yang nggak kita ambil dari manapun kecuali Allah yang menangani. Maka ketika Allah kasih iman itu, jaga iman itu dengan baik. Dengan cara apa? Masuk ke tempat-tempat yang penuh ada orang soleh. Masuk di mana di situ ada ilmu yang manfaat. Masuk di mana ada orang-orang yang senantiasa memikirkan asma Allah yang mulia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ini pun harus hati-hati. Orang-orang daerah Turki mana, Bu? Sudah pinter ya. Orang kayak Jakarta ke sebelah sono lagi lah. Gunung Kidul, Wonosobo. Itu kalau baca dulu, saya nggak ngerti sekarang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wasi'ah menjadi wasinya. Wasinya kursi samawat, wasinya bukan pamacan. Kok Rabbil Alamin nggak sah salatnya. Bagi siapa? Yang sudah mengerti. Kalau dia berubah menjadi hamzah, Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, Tuhan yang punya kita. Tetapi kalau dibaca ain, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Allah yang kita puji. Coba kalau kita mau merilis diri kita memuji Allah itu kapan? Pak, kapan kita memuji Allah? Oh, kalau kita memuji Allah kapan? Masa sih? Jangan suka bohongin. Kalau dikasih uang belanja gede, alhamdulillah. Nggak dikasih, marah. Apalagi zaman corona begini di Bandung, 1000 pasang minta cerai dari suaminya gara-gara suaminya corona. Itu antriannya sampai beratus kilo. Itu gara-gara nggak corona. Jadi memuji Allah bukan sekedar ketika kita dapat nikmat karunia. Maka ketika kita dapat musibah, ada tetangga kita meninggal, innalillahi, kita bilang alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah orangnya tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena dia tidak belajar. Kalau dia belajar, ketika ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau musibah apapun, ucapkan tahmid dulu. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Bukan sekedar kita dapat nikmat, dapat rezeki, dapat kesempatan, dapat kenikmatan, kita bilang alhamdulillah. Dalam kondisi sempit, dalam kondisi kita kena musibah, lisan ini, hati ini masih tetap punya akhlak untuk memuji Allah. Itu pelajarannya. Puji Allah dalam kondisi apapun. Jadi dalam kondisi apapun, alhamdulillah ya Rabbil. Ketika Allah dipuji, Allah bilang apa? Hambaku memujiku. Senangnya bukan main. Ketika seorang manusia menyebut-nyebut asma Allah,
Allah itu senyum dan suka kepada orang yang menyebut-nyebut asma. Maka dalam sebuah ayat yang mengatakan فاذkuruni أذkurكم واشkuruni ولا تكفرون. Fadhkuruni, ingatlah kepadaku, azkurkum, maka aku pasti ingat kepadamu. Bunda senang gak sama suami? Ketika pas kelindir yang disebut asma nama ibu. Oh, mertua saya. Wah, senang banget, alhamdulillah aku dilindungi. Coba kalau yang dilindirin Siti Hasanah, langsung dibangun, siapa itu Siti Hasanah? Malam itu juga minta cerai. Maka sering-seringlah menyebut asma Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan penyayang. Sampai masuk dalam kategori surat yang selalu dibaca. Selalu apa itu? Al-Fatihah. Enggak salah. Kamu mengarahkan tadi kan? Sab'ul Masani, surat yang selalu terulang-ulang dibaca sampai 17, yaitu surah Al-Fatihah. Tanpa Ar-Rahmanir Rahim di dalam surah Al-Fatihah, sholatnya nggak diterima. La sholata illa bi Fatihatil. Tidak ada sholat kecuali dia membaca Al-Fatihah. Maka suatu hari Rasulullah berjumpa dengan para sahabatnya. Apakah kalian masuk surga dengan amal kalian? Tidak. Lan tadkhulul jannah bi a'malikum, kata Rasulullah. Apakah kalian masuk surga dengan amal kalian? Tidak. Wa ma anta ya Rasulullah? Termasuk anda ya Rasulullah? Ya. Wala, termasuk saya. Saya tidak akan masuk surga karena puasaku, salatku, zikirku, baca Qur'anku. Bima ya Rasulullah, kata para sahabat. Dengan apa kami masuk surga? Illa, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahmatnya? Cinta Allah. Atau sholat kita untuk apa? Sholatmu, puasamu, ibadahmu itu yang menentukan kamu di tingkat berapa di dalam surga. Kalian kan masuk surga semua kan? Tinggal lihat nilai kita di hadapan Allah berapa. Kita ini satu kelas, dosennya sama, gurunya sama, ilmunya sama, tapi dalam memahami ilmu beda-beda. Begitu ujian, ada yang nilai 6, ada yang Siti Markona memuaskan, ada yang Tajudin untuk nilainya kan beda-beda walaupun sama gurunya. Begitu pula sholat kita, ibadah kita yang lain, itu bukan yang menyebabkan kita masuk surga, tapi itu yang menentukan kita pada tingkatan keberapa di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, masih 5 menit lagi. Jadi kita ngajinya santai aja ya, jangan terlalu serius. Udah corona serius semua lalu. Ar-Rahmanir Maliki Yaumiddin. Nah, kita bahas di sini. Di dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, memnya
boleh dibaca dua cara. Boleh panjang, Maliki yaumiddin. Boleh dibaca pendek, Maliki yaumiddin. Tetapi Maliki dalam surah An-Nas hanya dibaca satu cara. Malikin Nas dibaca pendek. Tidak boleh dibaca Malikin Nas. Nah, nanti yang biasa mimpin tahlil, jangan karena malam ini ada 3 tempat mimpinnya cukup Malikin Nas, Ilahin Nas, cukup lagi di sono. Lumayan kalau 3 tempat, 1 tempat 500. Mereka bercanda. Enggak berapa pulang. Nggak boleh dibaca Malikin Nas. Kenapa? Kalau Maliki yaumiddin, orang zat yang menguasai hari kiamat. Kalau dibaca pendek, Maliki yaumiddin, raja di hari kiamat. Boleh dua-duanya. Tapi kalau Malikin Nas dibaca panjang, Malikin Nas, yang menguasai manusia. Tidak relevan. Kenapa? Aku bisa menguasai manusia. Anak buah aku bisa aku kuasai, aku suruh apa aja. Boleh. Seorang suami bisa menguasai istrinya. Seorang istri bisa menguasai suaminya. Raja bisa menguasai rakyatnya. Tapi kalau dibaca pendek, Malikin Nas, rajanya manusia. Hanya satu cara Malikin Nas. Nah, nanti kalau ada teman yang masih Malikin Nas, single. Perlunya kita menelaah bacaan-bacaan. Maliki yaumiddin, zat yang menguasai hari kiamat. Percaya nggak hari kiamat? Ya. Kan belum pernah lihat. Kok harus iman? Yang baca adalah iman. Dari iman itulah percaya. Yang diturunkan oleh Allah melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Yang namanya iman, hadiah tadi, karena kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga iman yang sudah di dalam dada. Rabbana la tu'akhidna, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Setelah diberi iman dan hidayah, jaga hidayah itu jangan sampai hilang. Caranya bagaimana? Di antaranya sering-sering duduk semacam ini. Bukankah Bapak Ibu sekalian, ketika kita duduk bersama orang-orang yang seperti ini, kalau kita salah kan ada yang ngingetin. Maka kita itu butuh suhbah soleh. Sahabat yang baik. Kalau teman bercanda, gampang. Teman ngerokok, gampang. Teman makan, gampang. Teman bahagia, gampang. Tapi teman yang mau menggandeng kita ketika kita tersesat, itu jarang. Teman yang mau merangkul kita ketika kita salah, itu jarang. Teman orang yang mau menunjuki kita ketika kita tersesat jauh, sahabat, yuk kembali. Ini yang benar. Ini jarang ibu bapak. Surga soleh, teman, sahabat yang baik, kita harus punya. Agar apa? Iman itu tetap di dada sampai kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. 5 menit untuk sharing biar lebih hidup suasananya. Silakan di sekitar Fatihah. Mau bacaan, mau pengertian.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo. Jangan nanya mulu. Banyak salahnya. Banyak syarat. Ibu itu, Bu. Tanya Bu. Sudah. Misalnya kita sholat berjamaah, yang cukup membaca Al-Fatihahnya imamnya aja, itu makmum termasuk sah nggak? Sholatnya. Ada dua pendapat. Yang pertama, selama dia bermakmum maka sah, walaupun makmum tidak membaca. Dalilnya apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Ayat. Yang kedua, tidak sah kalau dia tidak membaca Fatihah. Hadisnya tadi. La salata illa bi Fatihah. Tetapi orang yang berdalil hadis tadi juga kadang-kadang tidak konsekuen. Terawih cepat itu, secepat itu 23 rakaat cuma 10 menit. Itu ayo imam baca Fatihah di besok. Gak konsisten kan namanya. Maka ketika kita jadi makmum, baik jahar maupun tidak. Ini ada hadis yang seperti itu. Mau jahar mau tidak, selama dia makmum sah. Tapi ada yang pendapat hanya jahar saja. Rakaat pertama, kedua, rakaat ketiga, keempat tetap baca. Mudah-mudahan paham. Tapi mudah-mudahan gak puas. Kalau puas gak ngaji. Ini nahawan. Aku senang nih kalau ngaji orangnya cerdas. Ya silakan. Bagaimana sambungkan misalnya gini, kita berimam pada imamnya itu bacaannya misalnya kurang pasifnya gitu. Sedangkan kita yang jamaah itu ngerti kok misalnya iya gitu. Jadi untuk makmumnya ini yang ngerti itu gimana statusnya, apa sah karena udah ada yang bawa imam gitu atau bagaimana kan? Mau disaran. 2 menit lagi. Itu seperti yang saya terangkan awal. Jadi kalau ada imam yang salah bertasbih, mengurangi atau menambah tasbih, batalat sholat imamnya batal. Untuk siapa? Untuk yang sudah ngerti. Maka yang sudah ngerti, mama, ibu, bapak-bapak yang sudah ngerti di belakangnya, tidak batal sholatnya ketika kita niat keluar dari makmum. Begitu kita ngerti, oh ya karena butuh, ya karena saya kurang, maka di dalam hati pun, di dalam hati niat kepada Allah, ya Allah, aku keluar dari makmum. Kita akan menjadi batal kalau kita nerusin, tidak ada niat seperti itu. Ikut makmum, maka ibu atau bapak yang bacanya lebih bagus, yang ngerti, itu batal. Maka solusinya ketika kita dengar imam yang seperti itu, maka kita mufaraqah, keluar dari, memisahkan dari makmum dengan niat di dalam hati tadi, jangan keluar aku keluar dari makmum, dalam hati saya keluar dari makmum. Tentu gerakannya gimana? Boleh bersama, samakan dengan makmum yang lain. Kenapa? Kalau kita nggak sama nanti dibilang sombong atau mempengaruhi hati. Ini orang jamaah begini. Yang penting di dalam hati kita sudah niat bahwa kita keluar dari makmum. Begitu pun solusinya. Berarti tetap tercatat sebagai sholat jamaah gimana? Atau Tetap dapat sholat jamaah. Nggak usah sampai kita gini. Saya masih di rumah, saya udah niat dari rumah mau sholat jamaah. Itu sudah dicatat sholat jamaah walaupun sampai di sini koma dia. Ya
kan nggak bagus. Itu sudah dapat kemarin surat jamaah. Jangan pernah khawatir nggak dicatat oleh Allah. Tetap dicatat. Begitu Pak ya. Sekian. Ada lagi. Baru dua ya. Ya, silakan. Hukum Al-Fatihah bagi makmum gimana? Maksudnya. Makmum wajib baca Al-Fatihah. Ini pertanyaan. Kalau yang masuk gimana? Imam udah ruku. Kalau masbuk nilai satu rakaatnya ketika kita mendapatkan rukuknya imam. Ketika imam rukuk kita dapat Allahu Akbar langsung rukuk, dapat rukuknya imam dinilai satu rakaat. Tapi ketika kita mau rukuk imam sudah tidak, kita akan dapat rukuknya imam kan? Belum dikatakan satu rakaat. Fatihahnya ketika kita masbuk ini sudah surat-surat akan yang dibaca. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok imam rukuk langsung rukuk. Karena itu sudah ditanggung oleh bacaan. Ya, sudah dihitung satu rakaat karena kita sudah dapat rukuknya imam. Jadi intinya jangan datang jadi Jangan. masuk semangat. Jadi nggak ikut. Hah? Intinya kan itu kan? Jangan lama-lama ludu. Kalau intinya begitu, belilah rumah di depan musola. Ini tapi. Ini tapi. Itu Pak Walu ya itu Pak. Ya, selamat itu. Masa yang ada di ujung grup bawah? Gitu. Cukup ya. Yuk.